Kita diajari sejak kecil bahwa Thomas Edison adalah penemu terbesar Amerika. Lebih dari 1.000 hak paten, bola lampu, fonograf, kamera film. Seolah semua keajaiban teknologi berasal dari otaknya sendiri. Tapi sejarah yang lebih jujur menunjukkan sisi lain dari legenda ini. Thomas Edison bukan hanya penemu. Dia juga pebisnis yang tahu cara mengamankan nama dan uang, bahkan jika itu berarti mengambil ide dari orang lain. Dan salah satu korban terbesarnya adalah Nikola Tesla. Thomas Edison memang jenius, tapi jenius tidak selalu berarti adil. Ia membawa cahaya, tapi juga meninggalkan bayangan panjang. Dari Tesla yang terpinggirkan, hingga hewan-hewan yang mati untuk kampanye listrik. Dari penciptaan hingga manipulasi sejarah. Kita seringkali diajari untuk hanya melihat pencapaian, tapi sejarah yang utuh butuh keberanian untuk melihat sisi gelapnya. Karena cahaya tak pernah lahir dari ketiadaan. Selalu ada sesuatu yang terbakar lebih dulu. Nama Thomas Edison nyaris identik dengan bola lampu. Dalam banyak buku pelajaran, ia digambarkan sebagai sosok jenius yang menerangi dunia, sang penemu yang membawa manusia keluar dari kegelapan. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, kisahnya jauh dari sesederhana itu. Faktanya, bola lampu sudah ditemukan lebih dari 4 dekade sebelum Edison mematenkannya. Pada awal tahun 1800-an, ilmuwan seperti Humphrey Davy sudah bereksperimen dengan cahaya listrik. Lalu datang Warren de la Rue dengan filamen platinum. Dan yang paling dekat, Joseph Swan, penemu asal Inggris yang menciptakan bola lampu yang bisa menyala secara stabil, bahkan mendapatkan patennya lebih dulu dari Edison. Apa yang dilakukan Edison memang penting. Ia menyempurnakan desain, membuatnya lebih tahan lama, dan yang terpenting, menemukan cara memproduksi lampu secara massal. Tapi, ide dasarnya bukan miliknya. Ia bukan pencipta cahaya itu, melainkan pengusaha yang cerdas dalam menjualnya. Anehnya, nama Joseph Swan nyaris tenggelam dalam sejarah populer. Dan disinilah kita bertanya, siapa sebenarnya yang menerangi dunia? Dan siapa yang menguasai saklarnya? Tahun 1884, seorang imigran muda asal Serbia tiba di Amerika dengan mimpi besar dan otak yang tak biasa. Namanya Nikola Tesla. Seorang jenius visioner yang percaya bahwa listrik bisa mengalir bebas dan mengubah dunia. Saat itu, ia bekerja untuk Thomas Edison, sang raja listrik Amerika, yang menjanjikan hadiah besar jika Tesla mampu meningkatkan efisiensi dinamo buatannya. Tesla bekerja keras, menyempurnakan sistem, meningkatkan performa, dan ketika ia menagih bonus yang dijanjikan, Edison hanya tertawa dan berkata, "Itu cuma lelucon orang Amerika." Tesla merasa dikhianati. Ia keluar, dan sejak hari itu, dua nama ini, Edison dan Tesla, berada di dua sisi berlawanan dalam salah satu perseteruan paling brutal dalam sejarah teknologi, perang listrik. Tesla mendukung arus bolak-balik atau AC. Edison mati-matian mempertahankan arus searah DC. Tapi di balik debat teknis itu, ada konflik yang lebih dalam antara ambisi dan idealisme, antara mereka yang ingin menjual listrik dan mereka yang ingin membebaskannya. Bagi Thomas Edison, listrik bukan hanya soal inovasi, tapi juga dominasi. Ia percaya sistem direct current atau disebut DC miliknya adalah satu-satunya masa depan. Tapi di sisi lain, berdiri Nikola Tesla, didukung oleh pengusaha George Westinghouse dengan ide berani alternating current atau disebut DC. Edison panik, dan seperti banyak perang kekuasaan, ia tidak bertarung dengan argumen, tapi dengan ketakutan. Ia meluncurkan kampanye hitam yang mengerikan. Untuk membuktikan bahaya AC, Edison menyewa tim untuk menyetrum binatang hidup. Bahkan gajah sirkus bernama Topsy. Tahun 1903, di hadapan kerumunan dan kamera milik Edison Studios, Topsy disetrum hingga mati menggunakan arus AC. Momen itu direkam dalam film dokumenter pertama yang mencatat kematian hewan, Electrocuting an Elephant. Bagi Edison, itu adalah propaganda. Tapi bagi sejarah, itu adalah noda. Bukti bahwa dalam perang teknologi, bahkan nyawa makhluk hidup pun bisa dikorbankan demi kekuasaan.
Thomas Edison sering dikenang sebagai penemu tunggal, sosok jenius yang sendirian menciptakan bola lampu, fonograf, dan ribuan paten lainnya. Tapi kenyataan di balik citra itu jauh lebih kompleks. Di laboratorium Menlo Park, Edison memimpin tim besar yang terdiri dari insinyur, ilmuwan, dan teknisi paling brilian di masanya. Nama-nama seperti William J. Hammer, Francis Upton, Charles Batchelor. Bahkan Nikola Tesla pernah menjadi bagian dari roda besar di balik mesin inovasi Edison. Mereka mengembangkan desain, melakukan eksperimen, menyempurnakan prototipe. Tapi ketika proyek selesai, hanya satu nama yang tertulis di dokumen resmi, Thomas Edison. Bagi publik, ia adalah sang penemu. Tapi dalam praktiknya, ia lebih mirip seorang CEO. Ia mengelola ide, mengarahkan kerja, lalu menandatangani hasilnya. Banyak dari teknologi yang kita asosiasikan dengan Edison sebenarnya lahir dari kolaborasi, bukan dari benaknya sendiri. Namun sejarah seringkali hanya mengingat satu wajah, dan wajah itu adalah milik orang yang tahu cara mengklaim lebih baik daripada siapapun. Di balik semua kisah brilian tentang penemuan, Thomas Edison adalah sosok yang tahu cara bertarung, bukan hanya di laboratorium, tapi juga di ruang sidang, meja negosiasi, dan halaman depan surat kabar. Ia bukan sekadar inovator, ia adalah pebisnis yang kejam. Dan bagi Edison, kemajuan tak selalu sejalan dengan kejujuran. Ia pernah menggugat George Eastman, pendiri Kodak, karena klaim atas teknologi film. Ia melobi pemerintah dan media untuk mendiskreditkan sistem alternating current, AC, yang lebih efisien demi mempertahankan kontrol atas direct current, DC, yang dimonopolinya. Bagi Edison, kebenaran teknis bisa dinegosiasikan, tapi monopoli harus dijaga mati-matian. Edison menggunakan litigasi sebagai senjata. Ia menekan saingan, memanipulasi opini publik, dan memastikan bahwa hanya satu nama yang disanjung. Bahkan saat idenya bukan miliknya sendiri. Karena dalam sistem yang ia bangun, yang menang bukanlah yang paling jenius, tapi yang paling siap mengklaim, menghapus, dan menyusun ulang sejarah agar selalu berpihak padanya.